Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas masalah koordinat kartesius dan koordinat polar. Koordinat kartesius dan koordinat polar. Apa sih koordinat kartesius dan apa sih koordinat polar? Nah, nanti kita bahas pada video kali ini. Nah, baik, kita harus membuktikan dulu cara merubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius atau sebaliknya koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Nah, diberikan sebuah diagram kartesius. Nah, ini diagram kartesius. Nah, ada sebuah jari-jari yang telah diputar sebesar alfa. Ini adalah jari-jari yang warna merah adalah jari-jari. Nah, R, dan ini adalah nilai X, dan ini adalah nilai E, dan ini adalah besar sudutnya adalah alfa. Nah, berdasarkan perbandingan trigonometri, kita akan memperoleh sin alfa sama dengan Y per R. Sedangkan cos alfa sama dengan X per R, dan tan alfa nilainya sama dengan Y per X. Nah, ini yang merupakan perbandingan trigonometri. Nah, sin alfa Y per R, cos alfa X per R, tan alfa sama dengan Y per X. Nah, maka kita akan memperoleh koordinat polar itu atau koordinat kutub, istilah lain dari koordinat polar, nama lainnya adalah koordinat kutub. Koordinat polar itu koordinat yang dibatasi oleh nilai jari-jari dan sudut sebesar alfa. Koordinat polar itu dibatasi oleh jari-jari dan sebuah sudut sebesar alfa. Contoh 6,45 derajat berarti merupakan koordinat polar. Akar 2,135 derajat ini merupakan koordinat polar. Pokoknya dibatasi oleh sebuah jari-jari dan sebesar sudut sebesar alfa. Maka cara mencari R merupakan menggunakan teorema Pythagoras. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Cara mencari R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan karena menggunakan teorema Pythagoras. Maka untuk mencari A atau sudutnya bisa dengan menggunakan sin, bisa menggunakan cos, atau bisa menggunakan tangen. Ingat, yang penting diingat adalah nilai kuadrannya. Dia posisinya nanti di kuadran mana? Kuadran pertama, apakah di kuadran yang kedua, apakah di kuadran yang ketiga, apakah yang di kuadran yang keempat. Nah, ingat kuadrannya yang penting. Nah, ini disebut dengan koordinat polar. Yang kedua ada istilahnya koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini kita udah biasa, pembatasnya adalah sumbu X dan sumbu Y atau nilai X, nilai Y. Nah, cara mencari X gimana? Menggunakan perbandingan trigonometri. Sin alfa ini ada nilai Y, maka nilai X dulu ya. Kita karena di pembatasnya adalah nilai X, maka mencari X sama dengan R dikali cos alfa. R dikali cos alfa. Sedangkan nilai Y sama dengan R kali sin alfa. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Pembatasnya X, Y. Mencari X sama dengan R cos alfa, sedangkan Y sama dengan R sin alfa. Nah, kita coba agar kita lebih paham, coba kita perhatikan contoh soal. Nah, soal yang pertama di sini, koordinat kartesius titik Q 12,13 derajat adalah koordinat kartesius titik Q 12,300 derajat adalah. Nah, berarti ini kita merubahnya dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Nah, kita perhatikan posisinya koordinat Q ini berada di kuadran yang keempat karena kita mengetahuinya dari mana? Mengetahuinya dari sudutnya. Sudutnya berada di kuadran yang keempat. Maka jawabannya adalah gitu. Nah, ini pilihan gandanya. Nah, kita akan merubah menjadi koordinat kartesius. Nah, kita jawab Q sama dengan 12,300 derajat. Berarti Q berada di kuadran
ini merupakan koordinat polar. Nah, koordinat kartesiusnya adalah x, y. X sama dengan R cos alfa, sedangkan X sama dengan 12 cos 300 derajat. 300 karena berada di kuadran 4, maka berlaku 360 dikurang alfa. Alfanya berapa supaya menjadi 300? Maka 360 dikurang 60. Ya, maka nilainya tetap 300 ya. Maka untuk cos nilainya positif di kuadran yang keempat. 12 cos 60, maka X sama dengan 12 cos 60 sama dengan 1/2, maka nilai X sama dengan 6. Nilai X sama dengan 6. Jadi pilihan gandanya antara D sama E. Nah, sekarang kita mencari nilai Y. Y sama dengan R sin alfa. Maka 12 sin 300, ingat 360 dikurang alfa. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Oke, bernilai negatif. Ingat ya, secantik Sinta tanpa kosmetika. Maka Y sama dengan min sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Maka Y sama dengan 12 min setengah akar 3. Maka nilai Y sama dengan min 6 akar 3. Jadi kita akan memperoleh koordinat kartesiusnya sama dengan X, Y 6, min 6 akar 3. Maka pilihan ganda yang tepat adalah D. Nah, ingat kuadran-kuadrannya, diingat lagi. Kita akan coba soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui koordinat kartesius titik R adalah min 5,5. Jadi koordinat kutubnya adalah, berarti yang ditanya koordinat polar atau koordinat kutub. Min 5,5 berarti posisinya berada di kuadran yang kedua. Silahkan kamu lukis, berarti posisi R ini berada di kuadran yang kedua. X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, berarti berada di kuadran yang kedua. Nah, kita jawab. Nah, R sama dengan min 5,5. Ini berada di kuadran yang kedua. Cara yang kita butuhkan adalah nilai R, alfa. Kita akan butuh koordinat polar. Butuhnya adalah nilai R dan nilai alfa. R-nya sama dengan, cara mencari nilai R menggunakan teorema Pythagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka nilai R sama dengan min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka nilainya sama dengan akar 50. Akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, kita perhatikan, 5 akar 2 udah ketahuan nih jawabannya berada di D. Nah, biar lebih pasti, kita lanjutkan. Kita butuh nilai alfa. Kita menggunakan tan aja. Tan sama dengan Y per X. Y-nya berapa di sana? Y-nya 5. Kita abaikan aja negatifnya dulu. 5 per 5 sama dengan 1. Alfa yang nilainya 1 berada, nilai sudutnya adalah 45. Maka alfanya sama dengan 45 derajat. Karena berada di kuadran yang kedua, maka berlaku 180 dikurang alfa. Maka A sama dengan, atau alfa sama dengan 180 derajat dikurang alfanya 45 derajat. Maka besar sudut alfa sama dengan 135. Maka koordinat kutubnya sama dengan 5 akar 2, 135 derajat. Nah, ingat kuadrannya berada di kuadran yang kedua, maka berlaku sudut 180 dikurang 45. Maka alfanya sama dengan 135 derajat. Cara mencari R, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekianlah video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.